bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Wa narju minallahi ta'ala taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu zu fadlin azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang sangat saya muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat zuhur Masjid Jami At-Taqwa, keluarga besar PT ABC Al-Kalin yang alhamdulillah di kesempatan siang hari ini, hari yang sangat cerah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih mendapatkan karunia nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang sekira-kira kita mencoba menghitungnya, kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Namun Allah Subhanahu wa taala dari pemberian nikmat yang banyak tidaklah meminta kita kecuali hanya mensyukurinya. Allah tidak minta kita membayar nikmat-nikmatnya dengan harta. Allah juga tidak meminta kita mengganti nikmat-nikmat Allah ini dengan menyerahkan nyawa. Tidak. Tapi kita hanya diminta Allah agar pandai bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu mensyukuri nikmat-nikmat itu, nanti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat yang baru saja kita lakukan, duduk-duduk tenang di rumah Allah sambil mengikuti program pengajian, diniatkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Semoga dengan syukur yang kita persembahkan, Allah akan limpahkan nikmat-nikmat yang lain kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ini adalah kali pertama, betul ya, pengajian atau kultum zuhur setelah kita sama-sama tawakuf dalam rangka menyambut, mengisi, merayakan bulan suci Ramadan sampai dengan merayakan hari kemenangan Idul Fitri. Tentunya kita semua berharap taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian, Idul Fitri menjadi momen yang sangat penting bagi kita semua. Ya. Idul Fitri dalam bahasa kitanya menyebutnya lebaran, ya, lebaran, atau dalam bahasa agamanya disebut Idul Fitri. Idul Fitri ini banyak makna yang bisa kita petik. Yang pertama, Idul Fitri itu artinya kembali berbuka. Ya, fatoro itu artinya berbuka. Makanya kalau waktu kita puasa ada program buka puasa, namanya adalah iftar jama'i. Iftar itu artinya makan. Ya, dalam bahasa Arab makan di pagi hari namanya futur. Jadi ketika kita bicara Idul Fitri, makna yang pertama adalah kita kembali bisa makan di pagi hari. Ya, karena sepanjang Ramadan pagi hari kita nggak boleh makan sampai maghrib. Oleh karena itu disunahkan ketika hari Idul Fitri
Sebelum kita ke masjid, kita disuruh makan minum terlebih dahulu. Jadi habis sholat subuh kita disunahkan. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha habis sholat subuh tuh kita ke masjid disunahkan puasa atau imsak. Nanti selesai sholat Idul Adha, salam-salaman pulang ke rumah, baru kita batalkan dengan makan minum. Jadi kalau Idul Fitri itu sunnahnya memang sebelum ke masjid makan minum. Hal ini berdampak kepada kalau sholat Idul Fitri itu jangan buru-buru, ya, karena ke dalam keadaan nyaman. Sementara kalau sholat Idul Adha disegerakan karena habis sholat ada pekerjaan lain, yaitu menyembelih hewan kurban. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, makna yang pertama sudah kita jalani. Kita sudah kembali berbuka, melaksanakan makan seperti sedia kala. Kalau kemarin selama 1 bulan Ramadan, ya kita menjaga diri ya dari makan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa dari pagi sampai sore. Ketika bicara Idul Fitri, hal itu sudah tidak berlaku lagi. Kita kembali normal. Yang kedua, sebentar, yang pertama Idul Fitri ini kemudian menjadi tidak salah kalau kemudian dalam merayakan Idul Fitri banyak makanan di rumah kita. Karena memang tadi dasar maknanya adalah kembali berbuka, kembali makan. Jadi sangat sulit untuk kita hindari Lebaran itu emang banyak makanan. Mau dibilang udahlah jangan bermewah-mewah, tetap aja banyak makanannya. Mau dibilang lah udah gak ada anak-anak, tetap aja kita sediain makanan. Yang kedua, Idul Fitri Bapak Ibu sekalian artinya suci. Idul Fitri kembali suci. Dalam salah satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Nabi katakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Begitu hadisnya ya. Fa abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Kata Nabi begitu. Tiap bayi dilahirkan dengan membawa fitrah, membawa kesucian. Maka kedua orang tuanya lah nanti yang akan mengarahkan anaknya apa menjadi orang Yahudi, apa orang Nasara, atau orang Majusi. Nah, penggunaan fitrah pada hadis ini artinya suci. Maka ketika kita bicara Idul Fitri, kita maknai kita kembali suci. Ini merupakan manifestasi atau karunia dari Allah ketika ada seorang melaksanakan puasa dengan iman dan ihtisab. Ada seseorang melakukan salat tarawih dengan iman dan ihtisab, semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, orang yang selesai puasa dia itu kembali suci kayaumin waladathu ummuhu. Dia itu kembali suci kayak bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Makanya Masya Allah ya Bu, Pak, kalau anak bayi tuh siapa aja pasti seneng lihat bayi. Betul gak? Bayi nih biar kata bangun tidur enak aja dicium. Bayi bangun tidur dicium enak. Bayi keringetan digendong enak. Bayi namanya. Ya, semua orang senang. Begitulah di hari Idul Fitri. Semua yang telah berpuasa hatinya pada senang. Ngelihat siapapun hatinya gembira. Coba kalau bukan Idul Fitri ya, yang ngutang ketemu sama yang ngutangin, bagaimana kira-kira? Ngumpet. Kita lagi jalan, wah ketemu dia yang lagi ngutangin kita. Wah, malas. Ya, tapi begitu Idul Fitri, ya Allah, yang kemarin pada punya salah ketemu pada peluk-pelukan, maafin ya. Kadang-kadang yang punya salah belum minta maaf, udah dimaafin duluan sama yang kena salahnya. Udah, aneh udah maafin ente. Coba tuh Idul Fitri ya, suami peluk istri, maafin ayah ya. Padahal di luar Ramadan, di luar Lebaran susah sekali tuh.
Si ibu juga dengan pakaian yang rapi, wajah yang cantik, ya kan, bersinar-sinar, peluk suaminya, cium tangan suaminya, maafin ibu ya. Itu kan di hari Idul Fitri itu semua kembali suci. Kembali suci, anak ke orang tua ke ibu sama bapak, adik sama abang, tetangga sama tetangga. Idul Fitri kembali suci. Sudah ngerasain kan kemarin, ya kan? Yang pulang kampung, ada nggak yang sampai perjalanan macet 24 jam? Terus senang apa kesel? Tetap senang, tetap senang, tetap senang. Buktinya tahun besok pulang lagi nggak? Pulang lagi, ya kan? Jadi Idul Fitri itu hati kita dibikin luas, dibikin lapang. Kalau orang Betawi nyebutnya lebar. Makanya Idul Fitri disebut juga hari lebaran. Hari apa? Hari lebaran, lebar. Jadi hati kita lebar, pikiran kita luas ya. Udah capek-capek bikin kue, dimakan sama tamu malah girang. Sini mampir, makan. Tuh kalau bukan lebaran kita bikin kue capek banget, mahal banget, dihabisin sama orang. Keselnya luar biasa, kesel kita. Dia nggak tahu kali. Kalau lebaran mah enak. Kita tukar uang di bank, kaku-kaku uangnya. Buat apa? Buat bagi saudara kita. Itu begitu indahnya hati kita di hari Idul Fitri. Makanya ya di hari Idul Fitri itu sangat banyak keajaiban ya. Saya pernah dengar ya, teman-teman waktu Idul Fitri bilang begini, DKI Jakarta tidak perlu macam-macam cari gubernur untuk menghilangkan kemacetan di Jakarta. Begitu katanya. Cukup seorang gubernur yang bisa menjadikan setiap harinya di Jakarta adalah hari raya Idul Fitri. Saking waktu hari Idul Fitri, mobil apa? Mobil jarang. Jalanan langgang. Atau sambil bercanda begitu. Jadi Jakarta tuh kalau pengen jalanannya nggak macet, cukup hari raya Idul Fitri katanya. Ya kan semua sepi gitu kan. Sehingga katanya kecerdasan gubernur Jakarta adalah yang bisa membuat hari-hari di Jakarta hari-hari raya Idul Fitri. Ya itu banyak kenikmatan ya, kita tenang, subhanallah ya, masya Allah dah. Makanya Idul Fitri yang kedua itu artinya kembali kepada suci, kita berlebaran, kita lebarin hati kita, pikiran kita, rasa maaf kita. Kemudian kita lebur, dari kata lebar, lebur, kita lebur ya. Udah jangan disimpan lagi kesalahan-kesalahan kemarin, udah kita hapus. Kalau bahasanya pom bensin apa? Kita mulai dari nol, kita mulai dari nol, gitu kan, dibecandain. Ya, terus apa? Luber, kita luberin rasa kasih sayang kita. Kemarin kita nggak sempat nengok saudara kita yang jauh-jauh. Kemarin kita nggak sempat berbagi makanan, minuman, sibuk aja sibuk. Ada yang kumpul keluarga, nyewa villa, bercengkrama. Ya emang kapan lagi kita meluberkan kasih sayang, ya, rahmatan kita. Nah, Bapak Ibu, yang terakhir, makna Idul Fitri itu di dalam Al-Quran kata fitrah juga digunakan dalam surat Ar-Rum. Nah ini yang rada panjang, yang ini menjadi renungan. Kalau yang pertama kedua kita lalui, nih kalau yang ketiga kita jalani. Kalau dilalui kan maksudnya kemarin, kalau ini terus berjalan. Fitrah yang ketiga artinya adalah tujuan penciptaan. Jadi ketika bicara Idul Fitri artinya manusia dikembalikan oleh Allah hidupnya untuk tujuan penciptaan. Di dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Ini surat Ar-Rum ayat 30.
yang artinya fa'akim, maka luruskanlah, wajhaka, wajahmu atau hatimu, lid-dinil qayyim, kepada agama Allah yang lurus, yaitu agama Islam. Fa'akim wajhaka lid-dinil qayyim fitratallah. Nah itu dia tuh. Itulah ya fitrah dari Allah. Fitratallahillati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah atau keputusan dari Allah di mana Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tuh, ya. Zalikad dinul qayyim, demikianlah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika kembali fitrah, sepertinya kita dikembalikan oleh Allah kepada rel-rel tujuan hidup kita. Mungkin sebelum Ramadan hidup kita terombang-ambing dengan dunia. Hati kita pernah kecewa ketika berbisnis gagal. Ada enggak begitu? Ada. Hati kita pernah terluka karena bangun silaturahmi tiba-tiba cinta ditolak. Untung dukunnya belum bertindak. Ya kan? Hati kita pernah patah karena kita bersahabat, anaknya dewasa, kita dewasa, rencananya pengen bebesan, jak kawin sama orang lain. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang mewarnai kehidupan hari-hari kita. Kita pernah tersandra dengan kesulitan dunia, kita pernah tertawan dengan hubud dunia, sampai Allah ingatkan, hei manusia, tidaklah kalian diciptakan kecuali untuk ibadah. Nah, disitulah dikembalikan sama Allah. Maka manusia yang sukses, manusia yang selamat, manusia yang hidupnya ada di garis-garis agama. Dan agama itu sudah disempurnakan, namanya agama Islam. Udah begitu. Itulah fitrah kita. Penjagaan yang kita jaga, jangan sampai kita hidup bukan di atas rel Islam. Sama seperti Bapak Ibu punya Honda, motor Honda. Tiba-tiba ada bagian yang suku cadangnya rusak. Ya beli lagi dengan suku cadang merek Honda, merek yang sama. Gitu kira-kira. Ini punya motor Honda, tiba-tiba ada yang rusak, mungkin businya, mungkin apalah bagiannya, terus kita pasangin ya suku cadang dengan merek yang lain. Mungkin Suzuki, mungkin apa. Jadi kalau bahasa kita mah bukan pasangannya. Iya, sekali, dua kali, tapi lama-lama akan rusak parah. Begitulah kita orang Islam. Pasangan kehidupan kita adalah ibadah. Jangan sampai dalam hidup ini kita hanya capek untuk urusan makan minum, tapi ibadah kita kepada Allah terabaikan. Maka bersyukur nih bapak-bapak, ya dibuka lagi pengajian ya. Biarpun johirnya kita kerja, tapi kalau bapak-bapak dari rumah tadi pagi ngomongnya begini, ya Allah saya kerja ntar insya Allah ada pengajian, saya niat ngaji, maka sepanjang di tempat ini sehari 12 jam Bapak Ibu dicatat pahalanya lagi ngaji. Alhamdulillah, enak banget begitu. Apalagi niatnya dari kemarin. Nanya panitia, emang Kemis ada pengajian? Iya, nanyanya hari Rebo, lalu dia niat, ya Allah besok saya Rebo pengen masuk kerja sambil ikut pengajian. Akhirnya tuh pekerjaan yang 10 jam, ngaji yang setengah jam, akhirnya yang 10 jam terwarnai dengan ngaji yang setengah jam. Itu pahala. Sebenarnya Bapak sekalian, kita bersyukur benar di dalam aktivitas kita ada nilai-nilai yang nyata-nyata ibadah. Kalau bekerja ibadah enggak? Ibadah kalau niatnya, tapi kalau sembahyang kan emang bentuknya udah ibadah. Sembahyang, ngaji itu bentuknya udah ibadah bentuknya. Kalau bekerja kan bentuknya dunia ya.
Nah, makanya yang ibadah harus disempurnakan dengan niat, yang bekerja harus diwarnai dengan niat ibadah. Maka pengajian kultum yang kita lakukan ini bagian dari keberuntungan kita. Jangan sampai bapak-bapak, ibu-ibu tidak ikut ya. Tinggal nanti disampaikan ke DKM. Pamannya, saya mau ikut Pak Nasib, cuman ceramahnya kelamaan. Nanti dikasih tahu aja. Mungkin 20 menit saja, 15 menit. Kadang-kadang Bapak Ibu, saya itu juga kalau ceramah bukan pengen banyak, cuman kalau kedikitan malu gitu. Ngapain sih kesannya kita cuma ngomong sedikit, tapi kalau itu lebih baik nggak apa-apa. Karena memang ini bukannya tempat ngaji, ini adalah masjid di mana tempat kita bekerja. Jadi disampaikan, khotbah Jumat juga begitu. Ya, bahkan memang sebaiknya kalau khotbah Jumat tidak boleh lama-lama, yang boleh panjang surat sholat Jumatnya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, itulah satu hal yang menjadi pegangan kita. Kalau Idul Fitri kembali berbuka, kembali makan sudah kita lakukan. Idul Fitri yang kedua kembali suci, kembali bahagia kita sudah rasakan. Sekarang Idul Fitri adalah kembali kepada rel kehidupan, bukan hanya sudah, tapi terus harus kita jaga. Bagaimana sampai detik akhir kehidupan kita, kita berada dalam rel Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang yang beriman, kamu bertakwa kepada Allah, jangan kamu mati, kata Allah, kecuali kamu dalam rel agamamu. Itu saja sebagai pencerahan pertama, pembukaan buat kita semua. Sekali lagi saya tidak segan-segan menyampaikan rasa syukur karena bapak-bapak, ibu-ibu kerja, tapi ada masjid, ada DKM yang merencanakan, memprogramkan adanya muatan-muatan ruhaniyah, dan ini juga dibolehkan oleh manajemen. Jadi ini suatu kesyukuran. Jangan sampai nanti manajemen melihat masjid cuman gede anggaran toh kurang manfaat, nanti akhirnya yang baik ini jadi dicegah. Oleh karena itu ayo bareng-bareng. Kalau masalah kelamaan tinggal usul. Saya yakin semua narasumber bagaimana setelan kita, mau disuruh lama ya emang mereka ilmuwan, mau disuruh singkat nanti dikasih bahasan-bahasan yang singkat tapi mengena, sehingga semuanya penuh manfaat dan kita tetap semangat di dalam bekerja karena ada nilai-nilai ibadah yang merupakan keuntungan buat kita bersama. Kita baca Al-Fatihah, semoga jajaran DKM Masjid Jami Al-Taqwa setelah lebaran ini terus ditambah sabarnya, ditambah ilmunya untuk bisa menyambungkan silaturahim kita kepada guru-guru yang ada. Kita juga berdoa kepada seluruh karyawan-karyawati di lingkungan kita bekerja ini, bila ada yang sedang sakit semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada yang sudah meninggal semoga dijadikan kuburnya taman-taman surga. Kita semua yang masih bekerja, yang masih bertugas, semoga selalu dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jamaah sekalian, dan sebelum saya akhiri, di keluarga besar kita ada pengajian khusus adab-adab suami istri, namanya kitab Ukudulujen. Ya ini kalau Bapak Ibu baca nanti berumah tangga kita ringan, karena ternyata ada caranya gitu ya. Emang bagaimana sih, kadang-kadang kan kita habis nikah nggak tahu buku petunjuknya, sama aja beli alat teknologi nggak ada bukunya, main pencet-pencet aja rusak. Nah ternyata berumah tangga juga ada panduannya yang sudah kita baca hampir 2 tahun ya Pak Nasib ya, di rumah beliau, rumah Pak Nasib itu malam Ahad ya. Ini kan keluarga besar di ABC juga. Silahkan nanti kasih kesempatan kita baca bareng-bareng kitab Ukudulujen. Mungkinan sudah dibuka pekan ini atau nanti kita dengar imbauannya dari Pak Nasib. Mudah-mudahan Bapak Ibu nanti bisa, oh kayak gini ya berumah tangga nih, sudut pandang agama. Jadi kita enggak terlalu sempit,
kita punya celah untuk bernafas, dalam arti ternyata Islam tuh setelah nyuruh kita kawin, Islam juga ngebimbing kita biar keluarga kita menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Semoga semua bisa mengambil momen yang terbaik pada kehidupannya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi wasallam.